Sonora FM. Sahabat Sonora, pencegahan COVID-19 masih terus dilakukan oleh semua pihak, dan kita akan mengadakan wawancara singkat dengan juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Yusri, saat ini sudah ada di ujung telepon. Pak Yusri, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Ya, Pak Yusri, ini terkait dengan update untuk COVID-19, bisa sampaikan untuk masyarakat, Pak? Baik, jadi terkait COVID atau coronavirus disease, itu masyarakat tidak perlu cemas ya, atau panik ya, untuk menyikapi penyakit ini. Karena sesungguhnya penyakit ini kalau kita pelajari memang dia menulari dengan cepat antara orang ke orang. Tapi tingkat fatalitasnya atau tingkat kematiannya itu kan kecil sekali sebenarnya. Itu sekitar 3-4% kalau kita ketahuinya. Artinya di antara orang 100 itu antara 3-4 orang yang bisa meninggal, katakanlah kita berbicara jeleknya dulu, dan bisa meninggal. Dan itu karena orang tersebut memang memiliki penyakit yang sebelumnya sudah ada di dia, penyakit penyerta, sehingga penyakit itu akan menjadi berat apabila orang itu terinfeksi coronavirus. Nah, sebenarnya penyakit coronavirus ini sekitar 85% dia ringan-ringan saja, dan bahkan ada yang tidak bergejala. Dan 15% itu akan menjadi berat. 5%-nya dia akan menjadi kritis, yang memerlukan ventilator atau napas buatan, napas bantuan napas maksud saya. Mungkin 3-4% dari 5% tadi itulah yang akan menjadi fatal atau orang akan meninggal. Nah, artinya penyakit ini kalau kita lihat dari tingkat kefatalannya tidak begitu besar. Namun penyakit ini efeknya terhadap sosial, ekonomi, budaya, bahkan religius kita itu efeknya sangat besar sekali dan terasa sekali di masyarakat. Bagaimana masyarakat menyikapi COVID ini? Artinya tadi tidak terpanik. Nah, untuk itu kami berpesan kepada masyarakat supaya melalui gugus tugas Provinsi Sumatera Selatan ini, ya, supaya selalu meningkatkan imunitas tubuh. Karena dengan imunitas atau kekebalan tubuh yang baik, tentunya akan bisa melawan virus ini dengan baik. Dan kalaupun kita terinfeksi, itu tidak berat dan ringan-ringan saja. Nah, untuk itu perlu dilakukan seperti makanlah makanan yang bergizi. Itu tidak perlu mahal, makanan bergizi yang murah juga banyak. Terus olahraga yang teratur, tidur atau istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini tidak stres, karena stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Maka itu hadapi dengan santai, tidak panik dan tidak stres. Kenali penyakit ini, bagaimana penyebarannya dan cara pencegahannya. Kenali diri kita ini beresiko atau tidak. Terus kita tahu siapa kita dan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang bagaimana. Nah, seperti itu. Contoh misalnya, kita pekerja yang memang bekerja di tengah melakukan pelayanan di masyarakat. Maka itu yang terbaik bagi kita yaitu pakai masker, selalu cuci tangan sebelum menyentuh muka, menyentuh mulut, menyentuh hidung, dan menyentuh mata. Karena ketiga tempat ini merupakan pintu masuk virus. Dan sekali lagi, masyarakat tidak perlu takut dengan keluarga kita, tetangga kita yang sakit. Mereka tidak perlu dijauhi, mereka dibantu bagaimana mereka menjalankan isolasinya dengan baik, menjalankan hari-hari karantinanya dengan baik, sehingga mereka patuh. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus pikirkan juga bagaimana supply atau pasokan kebutuhan sehari-harinya dia. Bagaimana kita bisa memfasilitasi ketersediaan
barang ini di keluarga dia. Nah, tentunya keluarga yang sehat harus membantu karena orang tersebut tidak bisa atau dilarang untuk keluar rumahnya karena kita khawatir bisa menyebarkan ke orang lain. Ya. Dan kalau semua ini sudah diperhatikan, tentunya penyebaran penyakit ini bisa berhenti dan kita bisa kembali ke kondisi normal lagi. Pak Yusril, ini terkait dengan sudah mulai banyak masyarakat yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Apa himbauan yang disampaikan oleh Satgas dari penanggulangan COVID-19 ini, Pak? Baik, kami mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dalam hal penanganan COVID ini, terutama kepada saudara-saudara kita yang mudik lah, artinya atau datang dari daerah lain, terutama daerah zona merah, itu kebijakan kita di pintu masuk yaitu di bandara sudah dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman kita kantor kesehatan pelabuhan, sehingga apabila terdeteksi orang tersebut mengalami gejala misalnya demam atau ada juga batuk-batuk, itu akan segera dirujuk ke rumah sehat COVID namanya, yang sekarang ini adalah Wisma Atlet yang difungsikan oleh Bapak Gubernur kita untuk dijadikan screening tentang penyakit coronavirus ini. Jadi kalau itu melalui pelabuhan akan dilakukan rujukan ke sana atau ke rumah sakit Siti Fatimah yang akan dilakukan screening tentang coronavirus. Tentunya screening ini orang-orang yang bergejala yang lebih diutamakan. Kemudian yang paling penting bagi orang-orang yang datang dari luar ini, kalau dia tidak bergejala, dia harus menjalankan isolasi atau karantina di rumah selama 14 hari, harus disiplin. Disiplinnya bagaimana? Nah, itu kalau bisa tidurnya juga harus di tempat tersendiri, tidak satu kamar dengan anggota keluarga yang lain. Terus berbicara antar keluarga harus pakai masker dan jaga jarak, jangan kurang dari 1 meter. Karena kita tahu, kita pelajari bahwa virus ini efektif menular dalam jarak yang kurang 1 meter, apalagi orang tersebut tidak pakai masker pada saat berbicara. Maka itu dianjurkan yang bersangkutan selama menjalankan karantina di rumah itu mematuhi aturan ini, dia harus pakai masker. Terus hindari kontak yang sering dengan anggota keluarga walaupun satu rumah. Artinya ya perbanyak diam di kamar saja lah, kalau tidak penting untuk keluar kamar jangan keluar selama masa 14 hari. Nah, terus kalau ada gejala yang mengarah ke coronavirus seperti demam, batuk, dan pilek, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Jangan tunggu lama-lama karena semakin cepat semakin baik. Dan keluarga yang serumah ini sebaiknya tidak juga panik dan terus tetap bisa memperhatikan bahwa keluarga kita yang sakit ini lagi menjalani proses pemeriksaan. Dan apabila pada saat pemeriksaan petugas kesehatan kita meminta untuk isolasi atau karantina di rumah, itu harus dipatuhi. Karena keluarga kita yang sakit ini lagi bermasalah terkait coronavirus. Jadi kalau semua orang patuh, penyebarannya ini akan terhenti dan penyakit ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga kita bisa ke situasi yang normal tadi. Sonora FM.